warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D berjumlah 3 orang. Untuk materi pertama yaitu saya sendiri, Istri Sabitri. Untuk materi kedua yaitu Zuliaden, dan untuk materi ketiga Ariani Bakesti. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hardware komputer. Hardware juga bisa disebut perangkat keras, merupakan komponen yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh yang membentuk suatu kesatuan sehingga dapat difungsikan. Hardware juga berfungsi memudahkan pengguna komputer dalam bekerja, atau dengan adanya hardware yang lengkap maka sistem komputer dapat berjalan dengan baik. Untuk fungsinya adalah sesuai dengan jenis hardware yang ada. Secara umum, ada 4 fungsi dari hardware. Di antaranya adalah yang pertama, menerima input, yang kedua mengolah data, yang ketiga memberikan output, yang keempat menyimpan data. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis perangkat input komputer. Perangkat input atau masukan merupakan perangkat yang berfungsi memasukkan dan mengirimkan data atau program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Perangkat masukan berfungsi membaca, menerjemahkan data atau bentuk data sehingga dapat diproses oleh komputer. Setiap perangkat hanya dapat membaca bentuk data yang spesifik. Kebutuhan yang berbeda memerlukan perangkat input yang berbeda pula. Baik, materi selanjutnya, perangkat proses komputer. Perangkat proses komputer bisa juga disebut CPU, yaitu Central Processing Unit, yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data, dan pada peralatan input, mengolah atau memproses sampai mengeluarkan informasi atau output ke perangkat output. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Destri Sabitri. Materi yang akan saya sampaikan pertama ialah prosesor. Prosesor merupakan chip yang merupakan otak pemproses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan lainnya. Yang kedua, mainboard. Mainboard digunakan sebagai tempat untuk memasang beberapa perangkat seperti memori, prosesor, hard disk, floppy disk, VGA, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat output komputer. Yang pertama, monitor. Monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar di layar. Yang kedua, LCD proyektor. Hampir sama fungsinya dengan monitor. Proyektor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam teks, grafik, atau gambar di screen yang biasanya terpasang di tembok. Yang ketiga, printer. Printer merupakan peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dengan kertas. Yang terakhir adalah speaker. Speaker merupakan perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Zuliaden, yaitu materi ketiga tentang jenis-jenis media penyimpanan komputer. Media penyimpanan komputer terdiri dari 2 jenis, yakni media penyimpanan utama atau memori utama dan media penyimpanan sekunder atau memori sekunder. Yang pertama yaitu media penyimpanan utama. Memori utama atau main memory, bisa disebut juga memori primer atau primary memory, dan memori internal atau internal memory. Komputer ini berfungsi sebagai pengikat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori dapat berupa data atau program. Memori bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu RAM atau Random Access Memory dan juga RAM atau Read Only Memory. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut chat memory. Yang kedua yaitu media penyimpanan sekunder. Media penyimpanan sekunder menyangkut semua perangkat yang dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan sewaktu-waktu bisa dibaca kembali. Misalnya
hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, flash disk, dan disket. Solid state drive saat ini merupakan salah satu media penyimpanan sekunder dengan kecepatan membaca maupun menulis data terbaik dibandingkan dengan media penyimpanan sekunder yang lainnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.